Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2016. Nah, bersama video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silakan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, saya tadi kaget karena ada kucing yang lewat ini. Ya, oke. Nah, apabila kita melihat mobil second, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari tampilan fisik luar. Nah, jadi mobil yang bagus, dia tongkrongan mobil lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia miring ke kiri ke kanan, ada permasalahan di kaki, ada kemungkinan di shock breaker atau di pernya. Nah, kemudian untuk fisik body yang perlu kita perhatikan ini adalah nut. Nut adalah batasan antara parts dari body mobil. Nah, pastikanlah bahwa nutnya ini presisi seperti itu, jaraknya sama. Terus habis itu juga kita perhatikan juga permukaan body. Jadi body yang bagus dia memantulkan bayangan pantulan objek-objek di sekitarnya dengan lurus, tidak bergelombang. Jadi kita perhatikan sekeliling mobil, kita cek semuanya, bagian dari mobil, bagian luar, lampu-lampu juga kita perhatikan semuanya. Terus habis itu ban juga, velg, kaca, semua bagian komponen kita perhatikan. Kita pastikan mobil yang kita lihat ini sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat sudah cocok, nah berikutnya kita periksa di bagian dalam mobil. Nah, dia kuncinya bergabung dengan remote-nya. Sekarang kita coba buka mobilnya, ya. Nah, oke. Kita buka mobil, kita coba lihat di bagian dalamnya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari kendaraan. Pastikan bahwa aroma dari kendaraannya ini tidak berbau apek atau tidak sedap. Kenapa? Karena kalau berbau apek atau tidak sedap, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu berikutnya kita perlu periksa adalah di bawah kolong dashboard. Pastikan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan. Karena apa? Karena pedal ini berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Seperti itu kehausannya. Nah, terus habis itu di masing-masing jok juga kita perhatikan. Pastikan dia tidak ada karat yang berlebih dan juga tidak ada bekas sisa-sisa lumpur. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan aman, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita rasakan bagaimana posisi duduknya, ya. Duduk enak atau tidak, nyaman atau tidak dengan kriteria yang kita mau. Nah, terus habis itu di R3 juga dia tipe GX, dia bisa pengaturan untuk ketinggian jok, ya. Ketinggian jok bisa diatur. Nah, kita perhatikan juga instrumen, komponen-komponen yang ada di dalam mobil. Pastikan komponennya masih bagus. Terus habis itu juga plafon juga kita periksa masih bagus atau tidak. Nah, terus habis itu juga jok. Nah, ini kebetulan joknya sudah dilapisin dengan semi kulit, ya, sarung. Jadi dia tidak permanen. Nah, cuman memang headrestnya ini warnanya nggak senada karena ini ada TV di belakang seperti itu. Nah, tapi pemilik mobil sebelumnya ini senderan kepala depannya tidak ketemu, ya, hilang seperti itu. Oke. Nah, berikutnya setelah kita pastikan interior aman, sebelum kita nyalakan mesin, kita periksa juga di mesin. Kita periksa level oli, kondisi oli, terus habis itu level coolant radiator sama kondisinya bagaimana. Kita cek juga ada bekas rembesan, terus kita ngolong juga kita periksa. Jika kita pastikan sudah aman, sekarang kita coba nyalakan mobil. Seperti itu. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Kalau mobil nyalanya dia tersendat-sendat, ada kemungkinan bisa jadi di aki desoak atau dinamo starternya sudah bermasalah. Terus habis itu untuk getaran mesin itu harus minim masuk ke dalam kabin. Kita bisa rasakan dengan kita pegang setir. Terus habis itu dari duduk juga kita bisa rasakan getarannya itu harus minim yang masuk ke dalam kabin. Kalau dia getarannya berlebihan, ada kemungkinan mesin pincang,
engine mounting bermasalah atau bisa hal-hal lain yang menyebabkan dia bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita periksa juga kilometer. Nah, mobil ini kilometernya di 43.000. Kalau nggak salah mobil ini tangan pertama ya. Nah, dia service record Suzuki sampai dengan kilometer 32.000, berarti ini ganti berikutnya 37. Nah, cuman dia memang ada ganti oli sebelumnya di 41.000, tapi di bengkel nggak resmi ya. Oke, seperti itu. Nah, di R3 ini juga masih lengkap. Jadi buku manual juga, buku servis juga masih ada. Jadi kita cek juga. Nah, ini buku servis, dia ini history servisnya seperti itu. Jadi ada history servisnya ada, terus habis itu juga buku manual juga masih ada. Ini buku manual, buku petunjuk. Nah, seperti itu. Oke, dalam mencari mobil second kita pastikan mobil ini ada record service. Karena apa? Karena jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah di reset atau diturunkan seperti itu. Jadi kita akan menyesal jika beli mobil seperti itu. Oke, nah habis itu kita periksa di mesin ya sekarang. Nah, ini buat parkir sensornya, ini buat lampu fog lamp, nah ini buat buka kap mesin. Nah, ini buat buka tangki bensin seperti itu. Oke. Nah, dia spionnya dia sudah retract ya. Spion sudah retract. Nah, kita bisa lihat, nah masih berfungsi secara normal. Nah, ini buat pengaturan power window-nya ya. Keempat sisi, di sini central lock juga ada. Nah, door trim juga kita periksa, masih bagus, masih aman. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, sealer di pintu di sini masih aman. Karena apa? Kalau sealernya sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, terus apabila sealernya tidak ada, berarti pintu gantian. Oh sorry, jadi kalau sealer cacat berarti pintu direparasi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di mesin. Nah, coba kita buka mesinnya. Nah, R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk melihat mesin yang bagus, kita secara suara kita lihat suaranya, kita dengar suaranya konstan atau tidak. Terus habis itu getarannya itu sangat minim pada mesin. Nah, terus habis itu untuk melihat mobil bekas nabrak atau tidak, kita perhatikan dari ini. Ini adalah besi yang memanjang di depan yang disebut dengan apron. Nah, terus habis itu kita cek di samping juga, di sini kita pastikan tidak ada bekas ketokan atau cat ulang. Nah, terus habis itu di kap mesin juga kita periksa ada sealernya atau tidak, masih utuh atau enggak sealernya. Nah, untuk melihat mobil bekas banjir atau tidak, kita bisa perhatikan di apakah ada karat yang berlebihan. Terus habis itu juga kita perhatikan juga apa sisa-sisa lumpur ya yang masih tinggal di mesin. Oke. Nah, sudah selesai, kita tutup mesin. Nah, tutup mesin juga bagus kap mesinnya, jadi kita jatuhin sedikit dia masih bagus. Nah, itu untuk membuktikan bahwa kap mesin itu masih kondisi belum bekas nabrak atau benturan. Nah, jika kita bagi yang berminat untuk mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, yang terkenal dia irit, terus bandel juga ya, terus habis itu after sale service-nya juga banyak, tersedia di mana-mana dan semua bengkel juga bisa melayanin Suzuki R3, dan spare part-nya juga Suzuki relatif murah. Mungkin Suzuki R3 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, berikutnya kita periksa baris tengahnya ya, bagaimana kalau dia sekali ditekan dia hanya kebuka supir, jadi kita harus buka central lock-nya itu sekali lagi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sudah. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih legroom yang hampir sejengkal. Nah, terus headroomnya bisa dikatakan juga hampir sejengkal. Nah, dia ada 2 senderan di sini, di tengah tidak ada, tapi di sini ada senderan armrest yang kita bisa buka resletingnya. Terus di belakang bisa 2 penumpang yang ketinggian headrestnya bisa diatur. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder 1 sama laci penyimpanan terbuka. Di sini ada kantong, ada 2 kantong. Nah, dia sudah dilengkapi dengan LCD TV.
Jadi ini juga masih coba kita nyalain dulu ya. Kita lihat. Oh ya, masih berfungsi. Ini masih berfungsi, terus yang satu lagi juga masih berfungsi juga. Nah, AC sudah double blower, kita coba nyalakan, kita lihat oh AC juga masih dingin. Oke. Nah, door trim juga masih aman. Masih aman. Terus habis itu cup holder satu di sini sama ada kantong. Nah, ada child lock ada, terus sealer di pintu kita periksa juga aman atau tidak. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita ke bagasi. Dia sudah ada kamera mundur. Terus kita periksa dulu bagasi bagaimana. Nah, di sini kita periksa bagasi ya bisa lah untuk tas ya, dua tas medium. Terus di sini ada kompartemen juga buat naruh barang seperti itu. Oke. Nah, kita periksa juga sealer di pintu juga masih aman, pintu bagasi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut periksa ini buat tangki bensin. Nah, ini door trim juga masih aman, masih bagus. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, lanjut ke sini. Door trim masih oke, masih bagus. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, kulit jeruk setir juga masih aman, masih oke. Nah, ini buat pengaturan lampu dan lampu sign. Ini buat wiper ya. Nah, dia ada tombol juga buat mengatur audio ya. Tombol buat mengatur audio seperti itu. Nah, terus habis itu di sini juga audionya sudah diganti dengan LCD TV ya. LCD TV. Nah, AC juga kita periksa masih aman. Kamera mundur juga ada ya, tadi kan kita lihat. Nah, di sini pengaturan buat suhu AC. Nah, di sini buat kecepatan AC, di sini buat arah AC. Ini buat ventilasi luar dalam. Sini ada power outlet, ini ada colokan USB. Di sini ada penyimpanan terbuka. Sini juga ada penyimpanan terbuka buat cup holder juga bisa. Nah, ini kecepatan 5 kecepatan. Nah, di sini rem tangan. Nah, kita bisa periksa juga nih di sisa kalau ada bekas karat atau sisa lumpur sebaiknya kita hindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan indikasi terkena banjir. Nah, ini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada cup holder. Nah, yang masih berfungsi, bagus. Seperti itu. Oke, di sini ada cup holder juga satu, sama di sini ada penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder juga satu sama penyimpanan terbuka. Di sini juga ada penyimpanan terbuka juga. Jadi banyak penyimpanan. Di sini lampu baca. Terus di sini sun visor, ada cermin. Di sini sun visor, tidak ada cermin. Dia pengaturan kesilauan belum bisa ya. Oke, mungkin ini saja ulasan tentang Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2016. Nah, jika berminat dengan mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit kami cantumkan di keterangan video ini. Nah, penjualan kita bisa dengan cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil second, pastikan kita bisa test drive mobil. Kenapa? Karena dengan kita test drive mobil, kita bisa melihat bagaimana kondisi mobil, baik mesin, kaki-kaki, transmisinya, koplingnya, terus power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, dan rasa berkendaranya bagaimana. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki ini area parkir yang luas. Nah, jadi kita bisa puas untuk test drive kendaraan. Sangat penting test drive kendaraan itu. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Jangan lupa jika menyukai video ini silahkan tekan tombol jempol. Dan jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel. Seperti itu agar dapat notifikasi apabila ada video-video baru kami, stok-stok baru kami. Nah, browsing juga ngelihat di Facebook kami di Facebook Zal Motor Channel, serta di Instagram di FF Pusfar. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi.